tentang bahasa Indonesia, maka kita berbicara memakai standar, yaitu kamus. Ya, kamus besar bahasa Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Kristen mencoba keluar dari sisi itu. Berarti menjadi apa nih? Berarti menjadi apa? Sudah ada. Kapan paksakan? Lanjut. Baik, sebentar. Pada faktanya, apakah Bibelmu itu direvisi di tahun 1773 saja? Tahun 1733 saya tanya, apakah Bibelmu hanya direvisi di tahun 1733 itu saja? Bukan Pertanyaan direvisi. saya. Jawab. Bibel diterjemahkan pertama di Indonesia berbahasa Nusantara Melayu. Iya. tahun Lalu 1933. direvisi nggak terjemahan itu? Wajar loh direvisi. Ganti bahasa. Berarti kenapa direvisi ganti bahasa? Saja, isinya tidak. Berarti mengikuti perkembangan bahasa. Betul. Oke, betul. Sekarang Tuhan itu sudah mengalami perubahan nggak? Iya, dulu Tuhan. Kenapa aja kembali lagi, botol? Kenapa aja kembali lagi? Ketika saya mengatakan kau sendiri meyakini ada perubahan karena direvisi itu Bibel karena mengikuti perubahan bahasa, kan begitu? Iya. Oke. Sekarang ketika kata Tuhan, sebentar. Ketika kata Tuhan sudah diterjemahkan dalam revisimu itu, kenapa kau ajak lagi balik ke Tuhan? Terus tambah H jadi Tuhan. Dengar. Ayo. Alkitab tahun 1733 Udah. ada kata Tuhan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kan saya sudah iakan. Kau mengatakan direvisi karena mengikuti perubahan bahasa, betul kan? Ya, ditambahin Oke. H. Karena adanya perubahan, karena adanya perubahan bahasa, maka Bibel itu direvisi. Contohnya kata Tuhan menjadi Tuhan, kata junjungan menjadi Tuhan. Baik. Tuhan Iya, itu junjungan menjadi Tuhan. Baik, pertanyaan saya yang kedua. Apakah sampai detik ini dalam bahasa Indonesia masih ada kata Tuhan? Masih ada kata Tuhan? Ada. Lord, tetap Lord. Enggak, bahasa Inggris. Lord itu bahasa Inggris. Saya tanya bahasa Indonesia, betul. Pertanyaan saya begini. Masih adakah kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia dan kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia? Udah diikuti perkembangan bahasa. Ada. Iya. Udah diikutin perkembangan bahasa. Tapi perkembangan bahasa itu Inggris berarti gini, bro. Kalau perkembangan bahasa, ya, ketika Tuhan jadi Tuhan, Tuhannya hilang. Berkembang bahasa itu kan, dulunya Tuhan belum ada. Waktu 1733 kata Tuhan ada nggak? Masih ada sekarang Tuhan. 1733 botol. Tahun sekarang pun ada. Saya tanya 17. Inilah Oten. Kita tanya Tuhan, dia lari ke manusia. Kita tanya manusia, dia lari ke Tuhan. Kita bicara soal hari ini, dia lari ke 1733. Saya lari ikut dia ke 1733, dia balik hari ini. Inilah Kristen. Saya bertanya 1733, yang saya tanya 1733 ada kata Tuhan nggak? Belum. Kau bilang hari ini ada. Saya tanya hari ini apa 1733? Betul? Bukan. Pertanyaan saya, kau bilang bahwa Bibel direvisi berdasarkan perubahan bahasa. Oke. 1733 itu tertulis Tuhan. Tuhan, betul. Oke. Dirubah menjadi Tuhan karena ada perubahan bahasa, kan gitu? Iya. Oke, berarti ketika terjadi perubahan bahasa, kata Tuhan tetap ada, kata Tuhan juga ada. Betul? Baik. Betul. Dalam bahasa Indonesia, ada nggak kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda? Kalau di Alkitab dua-duanya tetap Di Alkitab lagi. Alkitabmu itu bahasa apa? Memangnya bahasa Indonesia milik Kristen? Bahasa Indonesia punya Kristen? Indonesia. Kutanya sama kau. Kau tadi sudah jujur ya, jawab bahwa revisi itu Bibel itu Alkitab itu mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Ketika saya tanya, kau balik lagi dalam Kristen lah. Bahasa Indonesia milik Kristen kah? Oh ya, sorry. Dari Bibel saja. Ya, memang botol. Ya, enggak gini loh. Bibel itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebentar. Dengarkan, Bibel terjemahanmu itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia milik bangsa, bukan milik sebuah negara. Ingat, bukan milik sebuah agama. Iya. Ini bahasa ini milik bangsa. Iya, Oke. betul. Jadi ketika kita bertanya bahasa Indonesia, jangan kau bilang dalam Kristen. Jadi seolah-olah bahasa Indonesia ini milik Kristen. Orang Kristen saja yang jangan minta maaf sama saya. Kau minta maaf sama negara besar ini. Kau minta maaf sama bangsa Indonesia ini. Kita cuma 78 orang kok. Gimana bukan ke negara? Minta maafmu bukan ke saya, ke bangsa ini, karena bahasa ini bukan milik saya. Kenapa kau minta maaf ke saya? Indonesia yang cerdas sedikit, makanya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara itu misi bangsa ini, negara ini. Terus. Saya tanya,
Anda memaksakan bahwasanya perubahan revisi itu karena mengikuti ejaan atau perkembangan bahasa Indonesia. Saya setuju itu. Dalam kitab buku manapun pasti adanya perubahan itu. Betul. Ketika mereka menerjemahkan buku di tahun 1733, lalu kita baca terjemahan hari ini tentang buku yang sama, sudah berubah itu. Tapi yang berubah adalah bentuk kata. Terjemahan, iya betul. Iya, terjemahan itu yang Bukan berubah bentuk orinya. kata. Gini. Bukan orinya, Dalam betul. saya ambil contoh. Dalam penulisan tahun ejaan lama, ya, doelo Ya. kala seorang, TJ, ya. Nah, oke. Betul, Ketika betul. direvisi, dia berubah nggak Hilang menjadi dulu. 3 orang berkata atau seorang? Tetap dia seorang kan? Kan yang dirubah adalah ejaan. Ejaan, betul. Iya deh, Setuju. ejaan nih. Baik. Kenapa di dalam Bible yang direvisi tahun 1733 nih kok berbeda? Bukan yang dirubah sejarahnya. masalah ini. Ini di Saya sini. kasih sejarahnya. Di sini. Secara etimologi kata Tuhan yang diserap bahasa Indonesia dari bahasa Melayu Tuan, artinya penguasa. Sudah saya nggak mau tahu itu. Intinya di tahun 1733 Tuhan belum ada. Sudah. Titik Kata sampai di Tuhan. situ. Kata Iya, Tuhan itu kata belum Tuhan ada. belum ada. Ya, Oke. karena itu belum baku. Baik. Ada penjelasan lain tentang kata Tuhan dari kata tuhyang. Tuhyang, iya, Itu adalah bahasa Sanskerta. Baik. betul. Bahasa ini sudah dikenal di Indonesia belum? Sebelum tahun Indonesia 1733. Sudah. Baik, berarti salah. Ketika Iya, mengatakan bahwasanya 1733 itu kata Tuhan belum ada, Anda salah. Tapi tulisannya bukan. Anda bukan gini. salah, sudah Dengar. salah. Mau apapun itu salah. Ya, Dengar ya. tuhyang itu adalah penjelasan dari kata Tuhan. Betul. Bukan tuhyang baru jadi Tuhan, Kasih saya bukan. kesempatan Anda menjawab. keliru. Dengar. Gini, Anda dalam berdiskusi, Ketika- dalam berdialog, dalam Dengar. berargumen, Anda cetek. Iya. Nggak punya dasar yang kuat, Anda justru menjadi terkesan Baik. memberontak kepada bangsa dan negara, Apakah tahun lalu Anda 1733 memaksakan. kita udah berbahasa Sanskerta? Loh, kan berarti jauh sebelum 1733 itu kan sudah ada. Bahasa nasional kita Sanskerta. Artinya, sebentar, bukan artinya bahasa itu mengalami perubahan. Paham nggak? Dengar dulu. Bahasa Sanskerta. Inilah cara gini bro, kau nggak bisa. Saya tahu maksud Anda. Bang, kau nggak bisa patahkan argumentasi saya karena Anda itu tidak bisa berargumentasi berdasarkan sumber. Dengar. Justru begini. dengar, itu dengar. sama Saya sama bilang, dengan Anda bertanya ke saya tahun begini. 1733 itu sebentar. Bible berbahasa Enggak, Melayu. Gini, itu. ini pertanyaan kau ke saya itu seperti begini. Lebih tua mana anak sama mama? Itu nggak masuk akal ditanya lebih tua mana anak sama mama. Ini yang kau tanya sama saya itu nggak masuk akal. Bukan ke situ. Gini loh, Pak. Anda Kau saya tanya pahami. apakah bahasa orang negara ini pakai bahasa Sanskerta? Dengar. Pendapat Saya Anda akan betul. tanya Saya nggak sejak salahkan. kapan kata Indonesia digunakan di zaman kerajaan kah? Saya bisa tanya balik dengan hal yang sama, bro. Tapi saya nggak Iya. mau tanggapin itu. Betul. Artinya saya tidak mau mempermalukan Anda Iya. dengan menimpali pertanyaan yang sama. Iya. Cuman karena Anda sudah terlanjur ngomong, saya ngomong. Jadi izin Bang ya, Alkitab tahun 1733 bukan bahasa Indonesia. Indonesia belum ada. Itu bahasa Melayu. Kok bawa bahasa Sanskerta segala? Nggak nyambung. Baik, Kecuali itu berbahasa Jawa, kemungkinan Baik. bahasa Tuhyang gitu. Baik, Dan Sabar ya. Oke, gini. Jadi kesimpulannya, bangsa negara besar ini memakai kata Tuhan bukan mengambil dari Sanskerta, tapi dari orang Belanda yang namanya Leidecker. Jadi bahasa negara Melayu. ini Dengar dulu. bukan Leidecker ya, yang tambah H itu bukan Leidecker ya. Ini justru Coba sejarahnya. Leidecker. Seorang pelaut dari Belanda yang datang membawa gospel ke Indonesia, lalu menggunakan Gospel. terjemahan Kok bawa gospel? Mana gospel gospel? awalnya. Awalnya gospel tahun 1733 belum ada Bible, belum ada Alkitab loh. Coba kau buka data. Bible Gospel itu tahun dibawa, berapa? Ketemu Aduh. dengan Kaidir Mursi. Kaidir Mursi lah yang menerjemahkan disuruh Leidecker. Ini loh Sebentar. bro. Kami Bible. Kalau di sini apa? Bikin aja Alkitab. Nah, terus Tuhan kami apa di sini? Bikin aja Allah. Di mana dialog mereka tertulis? Di mana Oh, percakapan itu. seperti itu? Anda dapat di mana Justru, sumbernya? Ya. Sabar. Kasih sumber. Kasih sumber bahwa dialog mereka seperti itu. Di mana tertulis? Itulah ceritanya. Iya, di mana dapat? Di mana dapat? Nggak mungkin Makanya lah dalam Leidecker Islam tahu ya, itu namanya Alkitab. dalam Islam gini. Kenapa Islam ini terjaga? Kenapa Islam terjaga? Karena Oh, iya, emang terjaga. ada namanya sanad. Iya, Kenapa? iya. Ketika tidak ada sanad maka orang bebas berkata begini dan begitu. Buktinya Anda nggak bisa tunjukin. Anda bebas berkata, oh jadi Leidecker itu nanya ke Mursid, di sini nama kami itu Bible ya kitabnya. Di sini apa? Bukankah Oh sudah Alkitab aja. Leidecker- Di mana? Terjemah dari Leidecker Iya, adalah Kaidir Mursi. Sebentar, saya tanya, narasi yang tadi Anda sampaikan itu dari mana?
Sekarang penterjemah Bible Jangan pertama sekarang. siapa? Betul kan? Saya bilang. Artinya Islam itu bertegak karena sanad. History. Seandainya tidak ada sanad, orang bebas berkata Nggak ada begini dan sanad. begitu. Ini Ngapain buktinya. bawa sanad 2000 tahun? Nggak nyambung Loh, kali. Udah justru pernah disitulah kekuatan sebuah ajaran, Aduh, sebuah nggak agama. nggak kuat Disitulah. itu. Karena kenapa? Di saat memiliki sanad, maka tidak perlu adanya revisi, tidak perlu adanya perubahan. Sementara Kalau kekristenan kamu tidak memiliki sanad, maka menggunakan mereka bebas metode sanad, merubah-rubah kitabnya 30 orang kau sesuai. jadikan dari ujung Loh. sampai ke belakang pasti beda kalimatnya. Beda. Di sana Belum tentu. Loh. Orang Arab ya, saya kasih Itu tahu kau. ilmu. Bangsa Ilmu Arab. manusia. Sebentar, bangsa Arab yang Al-Qur'an ini Allah turunkan di sana, itu manusia Arab memiliki kelebihan. Mereka kuat hafalan. Baik. Sehingga kenapa mereka dikatakan kaum yang ummi? Mereka tidak terbiasa menulis. Mereka tidak terbiasa jangan membaca paksakan. karena mereka kuat hafalan. Mereka mampu menghafal keturunan mereka sampai 200 ke atas. Jadi Seorang fungsi imam jadi ya gini, apa, nih, Bang? dengarkan. Seorang ahlu hadis, ya, seorang ahlu hadis, dia menghafal 1000 itu paling sedikit loh. 1000 hadis itu sedikit. Di kalangan bangsa Arab menghafal 1000 hadis termasuk cetek, lemah. Tapi ada yang sampai 1.000.000 dia hafal. Dan dia hafal itu, ya hadis itu, bukan matan aja. Sampai sanad dihafal. An Abi Hurairah, dia itu dihafal semua, baru keisi. Kita bangsa Indonesia ini tidak kuat menghafal, ya. Terutama teman-teman Kristen. Ya, tidak kuat menghafal. Kenapa saya bilang baru satu jam yang lalu. Sebentar, baru sejam yang lalu Anda sudah lupa, berarti Anda tidak kuat hafalan. Bagaimana bisa gitu loh. Tapi kami Muslim, walaupun kami orang Indonesia, ya, ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Kata Allah, Al-Quran ini Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya mudah bagi kita. Buktinya apa? Ada orang di pelosok Indonesia tak bisa dia bahasa Indonesia, tapi suruh dia baca Quran dia mampu. Bahasa ibunya, dengarkan, bahasa ibunya dia nggak bisa. Sampai hari ini orang Jawa ya di pelosok berdebat. Ini bahasa Indonesianya apa? Sebentar, ini bahasa Indonesianya apa? Tapi coba suruh mereka ngaji bahasa Arab yang bukan bahasa negara ini, bukan bahasa ibunya. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ngerti. Itulah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Kita gini. Jangan kau mengira kau membaca alif lam itu satu huruf. Ya, alif harfun, ya, lam biharfun, mim harfun. Jadi satu huruf kita baca dalam Al-Quran dapat 10 pahala. Jadi kita baca alif lam 30 pahala. Inilah mukjizat. Tanpa harus Allah itu pakai sandiwara metong-metongkan orang, bunuh-bunuh orang, ya. Bikin skenario nanti dia datang ya, saya utus dia pura-pura saya kasih kawin itu, sampai di dunia saya lepas kawin. Buktinya Yesus teriak, Eli Eli lama sabaktani. Bukankah kau yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepada dunia aku. Terus tiba-tiba begitu Yesus sudah di tiang salib, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Pergi Tuhan. Padahal apa? Yesus yang ngomong, ada tertulis di Bible, karena kesolehannya, ya, dia berdoa penuh ratap dan tangis, ya, dan dia berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya doanya didengar. Karena kesolehannya Yesus doanya Gak ada soleh-solehan. Ini saya baca Bible. Saya bahkan hafal Bible-mu. Kau tak hafal Bible. Saya hafal. Izin Bang, ya, Ayo. sampaikan ke Anda. Sekarang gini. Yesus Pertanyaan sendiri saya. ketika dia ke gunung, ya, puncak gunung. Pertanyaan saya. Ngomong kapan? Iya. Ngomong? Sebentar. Doa Yesus didengar atau tidak sama Bapa? Dia kan berdoa. Saya tanya. Iya, dia berdoa. Makanya saya tanya. Doa Yesus didengar nggak sama Bapa? Didengar lah, dibangkitkan kan hari ketiga. Enggak. Dibangkitkan hari ketiga. Enggak, gini. Dia kan udah disebutkan di Lukas 24 ayat 7 bahwasanya anak manusia akan disalibkan, mati, kubur dan bagi hari ketiga, bukan hari keempat. Di mana? Loh, di mana yang siapa? Baik. Dia ngomong begitu. Dia ngomong begitu ke siapa? Lukas 24 ayat 7. Dia ngomong begitu ke siapa? Yesus yang ngomong atau penulis yang mengucapkan? Sebentar. Iya. Yesus yang ngomong atau penulis yang bicara? Kadang kan tertulis, ya. Iya, dia dapat dari mana? Jadi dia karang. Betul. Dulu Bible itu di depan sampulnya ditulis Injil karangan Paulus, Injil karangan Lukas, Injil karangan. Bagaimana kita bisa memvalidasi sebuah kebenaran dari karangan? Ya, dengar ya. Ayo. Nih, bisa validasi itu kebenaran. Nih, Yesus Astaga. Ngomong